This is time for you to listening RRI Sibolga Podcast, where ideas find voice. Oke, selamat datang kembali di podcast RRI Sibolga. Kali ini kita bakal memberikan motivasi nih kepada para pendengar dan penonton kita. Motivasi dari kreasi dan prestasi. Tentunya kita undang orang-orang yang berprestasi yang ada di Sibolga. Dan di sini bukan cuma anak sekolah, kita di sini udah bersama seseorang yang biasa dikenal dengan Mr. Policeman. Ya, bersama saya di sini udah ada Aibtu Hadi Hasitanggang. Apa kabarnya? Ini saya panggil apa? Mister aja kali ya. Iya, apa kabar Mister? Sehat ya, alhamdulillah. Dan di sini udah ada dua orang lagi. Bisa dibilang anak didik dari Mr. Policeman itu ada Putri Ashifa Ramadhani. Ya, gimana Putri? Ashifa ya, Shifa ya, iya, dipanggil Shifa. Gimana? Sehat? Sehat. Kelas berapa sekarang Shifa? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Oke, dan di sebelah satu lagi ada Gabriela Tiara Adelia Simarmata. Gimana kabarnya? Sehat. Tiara sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Nah, kali ini kita bakal bahas beberapa hal yang memang bisa memotivasi untuk generasi-generasi muda sekarang supaya tergerak menjadi hal-hal yang positif. Nah, di sini ada Aibtu Hadi Hasitanggang, biasa dipanggil Mr. Policeman. Salah satu peraih penghargaan NJDP, penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka. Kalau boleh tahu penghargaan apa itu? Jadi ini penghargaan tertinggi dari pemerintah untuk baik dia perorangan, kelompok atau lembaga yang berjuang di bidang literasi. Oh, di bidang literasi ya. Iya. Berarti itu dapat penghargaannya dari perpustakaan ya? Nasional, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di tahun 2023. 2023. Perjuangan untuk mendapatkan penghargaan itu tadi berapa tahun itu mendapatkannya? Sebenarnya Bang, kegiatan kita ini kan sekedar kita lakukan ya. Kalau masalah perjuangan ini murni dari apresiasi dari Perpusnas. Oh, iya, okay. jadi memang kegiatan yang kita buat selama ini memang dari 2016 sampai sekarang. Berjuang di gerakan literasi. Bagaimana supaya mengkampanyekan gemar membaca, literasi digital juga. Iya. Bagaimana mengkampanyekan gemar membaca dan literasi digital. Pastinya gerakan ini menghasilkan ya ini tadi anak-anak yang berprestasi tadi. Ini salah beberapa, ini ada Gabriela Tiara, salah satu bisa dibilang anak didik lah ya, dari Mr. Policeman, dan ada Shifa di apa nama programnya tadi Bang? Kelas Anak Indonesia. Kelas Anak Indonesia ya. Jadi ini beberapa ada berapa anak itu sekarang di Kelas Anak Indonesia? Saat ini kita ada sekitar 50-an yang 50-an aktif. Nah, untuk Ashifa ini pernah juara 1 lomba English Speech Contest dan juara 1 English Storytelling. Dan pastinya di sekolah udah nggak diragukan lagi lah ya. Juara kelas juga pastinya di sekolah. Itu dulu juara 1 lomba English Speech Contest itu di mana? Itu 1 bulan yang lalu Bang. 1 bulan yang lalu? Itu di SD 24 yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Sibolga. Oh, yang diadakan sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga. Yang storytellingnya? Sama di situ juga. Sama di situ juga. Berarti saat baru dapat tuh juaranya. Berarti wah, bahasa Inggrisnya lancar nih namanya. Masih belajar juga. Iya, masih belajar tapi udah bisa storytelling, itu udah luar biasa loh. Selain itu ada ikut-ikut yang lain selain storytelling kegiatannya? Sebelumnya itu juga ada lomba, Bang. Ya. Kan kita kan belajar storytelling ini sebelumnya ada yang membuat kita terpacu untuk itu kan. Seperti pada kelas 7 itu saya ada lomba Ramadan School sama diadakan oleh Dinas Pendidikan juga. Itu saya ikut 2 lomba. Pertama jadi lomba sholat jenazah, saya menjadi imam di situ, dan yang kedua lomba cerita Nabi di situ.
Nah, saya berusaha keras dong di situ, berusaha keras menghafal naskahnya dengan baik. Nah, pada saat lombanya, nah sayangnya pertama lancar, bagus-bagus saja. Pertengahannya saya nge-stuck. Nah, akhirnya ya pada pengumuman lomba saya juara 2. Kecewa, wajar sebenarnya, tapi ya I do my best, it's okay. Nah, dan membuat itu saya menjadi terpacu semangat saya agar gimana untuk lomba berikutnya, storytelling ataupun pidato lainnya, saya bisa melakukan jauh lebih baik lagi dalam ekspresif ataupun menghafal naskahnya gitu. Makanya pada lomba yang 1 bulan yang lalu ini, seperti lomba speech contest tadi dan juga storytelling tadi kan 1 bulan yang lalu. Ini saya ambil 2, guru saya yang nyuruh. Nah, jadi ini pada hari Rabu dan hari Kamis kebetulan. Nah, langsung 2 lomba disikat langsung ya. 2 lomba, dua-duanya langsung juara. Nah, selain Ashifa ada Tiara. Tiara ini lebih fokus ke 3D ya, 3D design ya, 3D design, 3D animasi gitu. Kegiatan apa aja ini yang udah diikutin selama menggelutin di bidang 3D ini, Tiara? Kegiatannya itu yang saya ada lakuin itu banyak. Yang waktu mempelajari 3D itu awalnya saya pelajari itu sekitar 5 tahun yang lalu. Itu juga 5 tahun yang lalu? Iya, itu waktu SMP, waktu masa-masa corona. Langsung 3D Blender? Bukan Bang. Oh belum? Belum. Situ kami sama Mister belajar coding dulu program. Oke, berawal dari coding ya programnya. Oh berarti selain itu ngoding juga bisa? Bisa. Wah luar biasa anak-anak sekarang ya. Cepet banget bisa ngoding. Saya sampai sekarang nggak kelar-kelar kayaknya kalau ngoding. Jadi 2 ini ya udah pasti ya joinnya bergabung sama Kelas Anak Indonesia ya Mister. Dari tahun berapa kalau boleh tahu Mister mereka ini? Ini dulu waktu kita buka, ini kan Kelas Anak Indonesia ini kan pindah-pindah Bang. Jadi pindah kadang di teras rumah, kadang di lapangan bola, kadang di trotoar pinggir jalan kita. Jadi waktu itu orang tuanya kan tukang becak nih. Pas ngelihat ada kita lagi ngajar bahasa Inggris, dia nanya, datang langsung, Pak boleh kemana daftar ini Pak? Apa benar gratis katanya. Terakhir karena orang tuanya langsung datang, di daftarnya lah. Ini masih kecil kali dulu nih, kelas 2 SD nih kan, masih ada fotonya. Dari kelas 2 masih SD? Kecil, iya. Aduh. Itu Kelas Anak Indonesia pertama kali terbentuk itu karena apa itu? Kok bisa gitu tiba-tiba terjadi ada Kelas Anak Indonesia yang menghasilkan ya anak-anak ini gitu loh, yang pengetahuannya bisa dibilang ya jauh lah untuk anak umur segini, bisa 3D design, Blender, bahkan coding, ada yang jago storytelling, bahasa Inggris. Itu dari mana itu awalnya? Jadi memang Bang, awalnya dulu kita kan melihat di lingkungan, dulu kan saya Babin nih, Babin harus bisa cari solusi lah. Kita ngelihat anak-anak waktu masih kecil itu kalau nggak ada kegiatan positif pasti rentan melakukan kegiatan-kegiatan negatif kan. Lem kambing, begadang malam. Jadi terus ada lagi warga kita remaja-remaja yang mencuri gara-gara untuk bisa menafkahi hidupnya. Jadi kurir narkoba. Ini remaja yang tidak punya skill. Jadi harapan kita kan kayak mana sih supaya mereka ini punya skill. Nah, kayak mana mereka ini punya kemampuan yang bisa cari duit gitu. Karena rata-rata di situ mereka kaum marginal ini memang ekonominya sulit. Kalau tidak punya apa-apa, mereka mungkin nggak bisa keluar dari garis kemiskinan itu ya Bang. Jadi di situ pertama kita coba kasih kenalkan dengan literasi Bang. Buku itu tentu menjadi jendela dunia, itu bukan cuma sekedar slogan kan Bang. Ada banyak buku yang bisa kita berikan yang bisa nambah ilmu. Yang kedua kita kasih bahasa Inggris Bang. Bahasa Inggris ini modal yang sangat diperlukan sebenarnya untuk bisa meningkatkan apa kita ya, nilai value kita supaya bisa mencari kerja. Benar. Terus berkembang lagi, kita siapkan komputer. Kayak mana supaya bisa mereka punya skill yang betul-betul mereka bisa gunakan untuk langsung cari duit gitu Bang. Oh berarti awalnya hanya mengembangkan di tujuannya ke literasi dulu awalnya. Literasi berkembang tiba-tiba ada ke bahasa Inggris gitu. Ya, berkembang. Tapi tetap kuncinya Bang, kayak mana supaya bantu anak-anak ini supaya bisa punya skill lah, supaya bisa cari duit gitu kan.
Kunci itu aja sebenarnya, Bang. Kayak mana bantu anak-anak ini supaya bisa ada skillnya cari uang. Cari uang. Jadi untuk nafkah hidup. kegiatan juga terarah gitu kan. Iya. Cari uang tapi dengan kegiatan yang positif gitu. Iya. Jadi nggak lari ke yang negatif. Iya. Ya itu memang salah satu hal yang ya bisa dibilang luar biasa karena itu bisa mengontrol ya gimana ya, mengontrol sosial anak juga gitu, nggak sembarangan gitu di luar mereka bisa bersosial dengan ya teman-temannya yang sama punya kemauan dan keinginan belajar yang kuat gitu kan. Kalau ini tadi saya penasaran sama Tiara juga. Dulu pertama belajar kata Mr. Hadi Mr. Hadi aja nggak apa-apa lah ya. Saya panggil Mr. Hadi. Awalnya tertarik mau ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris Inggris. dulu. Pertama kali daftar tertarik karena mau bahasa Inggris. Terus tiba-tiba ke coding, bisa ngoding, terus ke 3D Blender. Itu gimana ceritanya kok bisa jadi gitu? Kan itu awalnya kami belajar bahasa Inggris dulu. Setelah itu kan ada coronavirus juga. Ya, waktu Disitulah zaman corona ya. Saya tuh juga tidak tahu kalau les itu masuk lagi, kayak berjalan lagi lesnya. Tapi tiba-tiba dapat pemberitahuan kalau lesnya itu tetap masuk. Saya waktu masuk situ sudah langsung belajar codingnya tadi. Langsung belajar coding. Iya. Susah nggak ngoding? Susah bang, Susah. sampai nangis. Sampai nangis. Tapi sekarang udah bisa ngoding sampai buat apa aja sekarang? Kemarin kami buat lampu lalu lintas otomatis. Lampu lalu lintas otomatis. Oh, luar biasa ya. Jadi- Langsung diterapkan ilmunya ya. Iya. Zaman corona kan kita kan nggak boleh nyentuh nih, Bang. Iya benar. Ya kan? Jadi kita buat sesuatu alat itu yang bisa kita gunakan di zaman itu. Kalau mau nyebrang, kita cuma pakai sensor obstacle itu, tangannya nggak kena, langsung otomatis lampu ke merah. Lampu ke merah. Jadi lampu merah mobil nggak bisa jalan, kita bisa nyebrang. Nah, seperti itu. Terus berkembang lagi ke alat disinfektan otomatis lah. Ada sebuah box kita buat, jadi masuk. Nanti sekitar kita atur 10 sampai 15 detik, semprotnya hidup. Langsung hidup. Iya, setelah 10 detik tergantung berapa kita buat atur waktunya. Habis itu stop dia, kita keluar. Karena ada dulu sempat lagi viral-viral box yang anti desinfektan itu, Bang. Box disinfektan. Oh iya ada. Seperti box ini kan masuk kita. Itu bisa masuk. kita buat sendiri tuh. Oh. Iya, kita atur pakai bahasa program C++, pakai Arduino. Jadi iya, Arduino. iya, programmer software Arduino itu kan open source. Kadang-kadang bisa kita buat sendiri. Nah, tapi ini kita gunakan lah library yang ada di situ kan. Oke. Oh, luar biasa ya. Jadi mereka bukan cuma sekedar les gitu kan, tapi ilmunya bisa langsung diterapkan gitu. Iya. Produknya kelihatan gitu, produk jadinya. Terus sekarang ke 3D design, termasuk ke animasinya juga ya, bukan cuma 3D design. Nah, itu ke 3D design memang awalnya keinginan dari Tiara kah? Coba 3D design gitu. Kalau saya itu dulu kan waktu belajar coding, Ya, coding. Mister itu nawarin supaya ilmu kembang gitu, supaya skill berkembang. Mister tunjukin kalau ada software 3D Blender. Lalu saya cari tuh di YouTube. Saya itu tipe orangnya kalau hasilnya bagus saya lakuin. Berarti otodidak dulu nih ngetes. Ya, otodidak dulu. Oh. Dulu belajar dari YouTube juga. 1 minggu itu cuma belajar ngapalin shortcutnya doang. Ngapalin shortcut 1 minggu, masih ngapalin shortcut aplikasi ya, itu 1 minggu. Belum yang lain-lain karena cukup ribet ya 3D ini sebenarnya kan ribet gitu. Apalagi kalau nggak didukung sama device-device yang mumpuni. Untungnya di kelas anak Indonesia ada gitu. Didukung. Jadi wah, luar biasa sih Mr. Policeman bisa kayak ngepantik gitu, ngasih pantikan apinya si ketek gitu, langsung hidup gitu. Agak jadi pengen nyoba gitu kan 3D Blendernya. Jadi sekarang dari 3D Blender udah apa aja yang dibuat? Yang terakhir ini kami buat proyek, Bang. Itu proyek tentang iklan kosmetik lah, kecantikan. Iklan kosmetik. Berarti udah dalam bentuk video 3D jadinya. Iya. Lalu yang kedua itu iklan mengenai handphone. Iya, juga ada handphone kemarin. Handphone apa yang dibuat nih? Handphoneku, Bang. Jadi ada handphone. Oh, Ada ini buat handphone buat iklannya aku bilang. buat iklannya. Terus kayak macam TNW, Iya. kita ambil
bentuk seperti ini langsung buat iklannya. Sketch 3D-nya buat iklannya. Dia buat sendiri tuh. Oke, keren, luar biasa. Saya baru dengar enggak gimana ya? Soalnya kelas 3D itu kan jarang biasanya, apalagi di kota kecil kayak Sibolga gini kan jarang ada kelas untuk 3D design dan lain-lain. Terus Shiva belajar bahasa Inggris dulu di kelas Indonesia, mulai kelas anak Indonesia dari kelas berapa? Dari kelas 5 Bang. Dari kelas 5 SD. Itu bergabung ke kelas anak Indonesia. Sebenarnya kan Mama kan sebenarnya mau nyari les bahasa Inggris gitu, jadi mutar-mutar rupanya apa kelas Indonesia, tanya Dek ini ada les bahasa Inggris kah? Iya Bu, sekalian les komputer juga gratis gitu kan, makanya dimasukin ke dalam sini. Pertama bahasa Inggris sebenarnya sama kayak Kak Tiara, karena bahasa Inggris kan, iya. Lanjut itu ke coding juga sebenarnya, coding 3D gitu. 3D berarti sekarang Shiva bisa ngoding dan bisa 3D Blender juga. Sama kayak Kak Tiara. Berarti projectnya nih join kah barengan atau Shiva ada buat project sendiri juga? Kadang kami buat project sendiri atau enggak kami kayak sama collab gitu. Collab gitu ya. Jadi saling lebih bantu gitu. Keren. 3D Shiva pernah buat apa Shiva? Pernah sama iklan hair care juga gitu. Hair care. Sulit nggak? Lumayan sulit. Sulit Ayo. juga. Mereka yang udah bisa buat gitu aja masih bilang sulit. Ini lagi main di apa Bang? Unity buat game. Buat game di Unity. Oh, kalau di Unity buat game berarti nanti outputnya mereka bisa ke mana itu? Ke developer kah? Iya. Iya. Iya ya. Iya. Bisa ke Android bisa Bang? Iya, ke Android kan. Iya. Nanti bisa buat game sendiri kan? Udah coba ini nggak buat ngedevelop yang di Roblox? Oh, yang Roblox Shiva. lagi buat. Oh, lagi buat Shiva. Iya, jadi di Roblox itu lagi nyoba kan, misalnya kan dari Blender nih, kita buat 3D-nya dulu. Iya. Nah, habis itu kita Export. pindahin, kita ekspor dia ke Blendernya bisa Bisa ke Unity, ke Unity, bisa ke Roblox. ke Roblox itu diekspor, ke Unity juga bisa. Kita coding lagi di sana. Coding lagi, udah kita buat desain 3D-nya, Kita coding pindahin, lagi. kita coding biar karena coding ini kan suatu arahan bagaimana ini bisa bergerak. Bisa bergerak ya. Ini ya fun fact-nya ya teman-teman ya. Kenapa mereka bisa buat produk jadi mulai dari 3D sampai itu 3D bisa bergerak, mereka harus pandai ngoding. Karena tadi 3D-nya nggak bakal bisa bergerak kalau nggak bisa ngoding kan. Iya, kalau di Nah, Unity-nya juga. Jadi itu masih project-nya berjalan ya. Iya. Berarti mau buat satu game di Roblox ya, satu map gitu. Di Unity juga. Di Unity juga. Itu rencana buat apa yang di Roblox? Mau buat game kayak gimana? Sebenarnya Bang, ini sekarang lagi ke Unity dulu karena Unity. ada course di Bulimester dari Udemy. Itu kami pelajarin gitu. Memang Unity itu ya banyak sekarang sih pasarnya, karena termasuk ya mirip ya sebenarnya codingan yang di Unity sama Roblox mungkin hampir beda jauh. Susah. Oh beda. Saya kira sama karena kan model-modelannya mirip gitu antara Unity sama Roblox gitu. Jadi gitu buat project 3D tantangannya apa aja tuh selain ngoding untuk ngerakinnya? Kalau tantangannya itu ya kita harus bisa memahami step-stepnya gitu Bang, karena kan kita juga belajar otodidak, semua otodidak. Kalau nggak tahu kita lihat di YouTube, kalau udah tahu kita kerjakan gitu. Oh luar biasa ya. Kita belum punya fundamental sih Bang. Itu kemarin mau kita coba beli kurs, ya kan. Jadi Blender, habis itu Unity, biasanya Unity pakai bahasa Secret ya. Iya misal. Kita nggak punya fundamental coding. Cuma sekedar dapat mau buat value-nya seperti ini, jadi ini bahasa programnya sama seperti Blender. Tapi kemarin waktu ku tanya juga ke ada les online, itu bayarnya 15 juta per 3 bulan. Per 3 bulan. Iya, jadi ku tanya sama orang, ku panggil orang tuanya. Ini gimana kita leskan dia supaya dapat fundamental, tapi betul-betul siap, ku bilang, karena lesnya nanti di rumah seminggu 2 kali dan harus siap wifi. Aku pun siap nanti bayar wifi-nya ke rumah. Rupanya setelah kita pikir-pikir, kami diskusi juga, lebih bagus beli komputer mister katanya. Kita belajar dari otodidak aja. Terakhir uang yang sekian 15 juta itu kita belilah laptop yang bisa dia gunakan untuk itu. Maka banyak pertimbangan sih Bang, harus bisa kreatif kan. Iya.
Tapi memang dari hal-hal yang seperti itu mereka istilahnya selain mengembangkan, membuat mereka jadi anak yang berprestasi, pola pikir mereka juga berkembang, saya lihat kan. Jadi lebih terbuka gitu untuk hal-hal baru, untuk nyoba yang awalnya cuman les bahasa Inggris, tiba-tiba dipancing nih sama Mr. Walisman, mau coba ini nggak gitu. Jadi coba deh gitu, dieksplor lagi gitu. Luar biasa loh. Ya, kita bakal ulik lebih dalam lagi nih, karena tadi saya ada kedengar ya soalnya di sini lesnya gratis gitu. Saya penasaran tuh, kok bisa gitu ya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai produk dan App Store. RRI Digital. Nah, balik lagi di podcast RRI Sibolga. Tadi kita udah dengar tuh gimana mereka prestasi-prestasi yang didapat dan juga bagaimana cara mereka belajar. Terus saya ada ini Mister. Dengar tadi katanya Tiara tanya, ya di sini lesnya gratis gitu kan. Terus Siva gratis gitu. Memang beneran itu gratis berarti? Iya, gratis. Full 100% Full gratis. 100% gratis. Malah perlengkapan sekolah kita support. Buku, tas, ya nak ya? Iya, Ustaz. Jadi ketika kita lihat juga ekonominya memang betul-betul perlu kita bantu, kita support sekolahnya. Ini saya lihat-lihat kan, saya kan lihat Instagramnya gitu tadi kan, Kelas Anak Indonesia gitu Instagramnya. Itu kan fasilitas cukup lengkap itu, mulai dari komputer yang speknya mumpuni untuk desain 3D gitu kan, mulai dari komputer, laptop, wifi, ruangan, itu bisa semuanya dapat fasilitas anak-anak ini gratis. Itu gimana ceritanya, Mister? Kok bisa gitu? Ya, panjang ya Bang ya. Tapi memang saat ini memang Pak Kapolres support full kita dari wifi dan listrik ya. Dan yang paling penting sebenarnya support beliau itu, karena kan polisi. Iya. Jadi kalau nggak support dari komandan ya agak susah juga ya kan Bang. Dan yang kedua ini memang bagian tugas kita. Tapi strategi yang ku pakai itu Bang, kita posting di media sosial. Jadi banyak di situ orang-orang yang nggak kita kenal tertarik untuk ikut sumbangsi gitu, ikut membantu, ikut ini memang katanya panggilan jiwa seperti inilah yang aku lakukan, yang abang buat. Pengen kayak mana supaya anak-anak ini yang punya passion, punya keinginan tapi nggak sampai kan? Iya. Jadi kita di sini kan menyediakan Bang. Artinya anak-anak Indonesia ini kan pintar ini. Mereka tuh punya masa depan cerah. Tapi mungkin sebagian yang anak-anak Indonesia ini nggak punya kemampuan orang tuanya. Pengen belajar komputer, tapi orang tuanya mungkin untuk makan satu hari ini aja mungkin belum mampu kan gitu Bang. Harus kerja keras. Ada lagi anak-anak broken home. Jadi ketika mereka punya passion, kita berikan fasilitas, mudah-mudahan Bang mereka bisa cari cara supaya bisa meningkatkan ilmunya kan itu. Mau belajar komputer tapi kita komputer nggak ada, kan nggak mungkin Bang. Nggak mungkin. Iya. Itu sama aja kita kayak ya kita nonton kan gimana caranya tapi nggak kita praktekkan gitu kan. Oh ya ada gitu ya. Gimana? Pengen belajar main drone ya kan Bang. Iya. Tapi drone juga ada. gitu. Ini cara nerbangkan drone tekan ini katanya. Tapi habis itu nantilah kalau ada drone-nya coba gitu, berapa tahun kemudian dia punya kok beda sama yang kemarin gitu. Kok beda gitu. Jadi kalau nggak ada memang itu penting sih fasilitasnya. Jadi luar biasa, saya dengar gitu tadi gratis gitu. Gratis. Luar biasa sekali, fasilitas lengkap gitu kan. Mereka bisa gratis gitu. Dan banyak juga sekarang anak-anak yang di situ ya, Mister. Iya. Sekarang ini. Jadi mungkin sekitar ada 50-an dan mereka ini kita kenalkan Bang. Jadi sebenarnya kadang kita kan nggak tahu apa yang kita nggak tahu ya kan Bang. Iya. Mungkin orang ini nggak tahu tentang coding dan mereka nggak akan tahu tentang coding gitu. Iya. Nah, kita kenalkan coding. Oh, Mister aku nggak tahu coding. Ayo ini kasih tahu. Oh. Kadang-kadang kita nggak tahu Bang. Yang mau kita cari di YouTube itu mau kita cari apa kita nggak tahu. Karena kita nggak kenal hal itu kan. Jadi kita kenalkan dunia ini. Misalnya kayak di Tiara ini loh ada dunia 3D buat animasi, buat iklan. Oh ya Mister. Kenal dia walaupun dia nggak tahu.
Tapi dia mulai oke. cari tuh. Mulai cari ya. Oh iya, baru beli lagi video-video pembelajaran kan. Kami beli dari media Udemy. Ya Udemy ya, Nak, ya. Udemy. Iya. Oh, berarti sistemnya saya kira tadi kan ada tenaga pengajar khusus di bidang itu gitu. Aduh Bang, kalau untuk nunggu ada yang jago 3D di Sibolga sama Sibolga Ya. Kapteng ini mungkin gak jadi-jadi kita les Iya, kan. iya. Kalaupun ada pasti mahal kan. Ya Jelas. pasti mahal. Iya. Iya. Makanya saya tadi 3D ini yang ngajar siapa gitu. Saya sempat Aku aja bingung. kalau dites orang ini Bang, mungkin gak mampu aku ikutin untuk membuka, menggeser Iya. material itu, ya kan? Karakter yang mereka buat Iya. kan mungkin nggak tahu. Bayangkan mereka sudah bisa seperti itu, awak gurunya tapi nggak tahu kan? Iya. Berarti selama ini Mister sistemnya ada modul gitu ya yang dibagikan sama mereka atau dibeli gitu. Ya, pertama kan kita kenalkan Bang, mereka suka, suruh explore sebentar, habis itu barulah kita susun, susun oke. modulnya. Kalau modul aku Bang, karena gini, kalau modul itu aku lihat di universitas nih, misalnya universitas yang ada multimedia, ku ambil, ku screenshot silabusnya untuk 4 tahun orang ini belajar di situ, inilah ku susun, ku ambil apanya, pembelajarannya baru ku beli video. Atau nanti tanya tempat les online, Ya. minta lu silabusnya Bang, apa aja belajar di selama 6 bulan ini, baru ku ambil apanya, silabusnya itulah ku buat jadi pembelajaran. Ambil medianya dari YouTube, dari Udemy, ngikuti silabus mereka tapi nggak ikut les mereka gitu kan. Luar biasa ya. Jadi tanpa tenaga profesional di bidang 3D, mereka bisa buat 3D Blender. Iya. Cuman tadi semangatnya juga dibangun dulu dari awal berarti ya, Bang. Itu untuk masuk ke sana sekarang nih ya, kelas anak Indonesia udah ada berapa 50-an tadi. Iya. Gitu kan. Untuk masuk ke sana itu kira-kira ada kriteria khusus nggak ini yang dibuat? Paling penting sebenarnya ya mau ya Bang. Oke. Terus yang kedua memang khusus untuk anak-anak kurang mampu, ya yang memang betul-betul membutuhkan. Karena kalau orang kaya kan mungkin bisa orang tuanya siapkan komputer di rumah. Nanti kalau mereka datang ke situ mungkin anak-anak yang nggak apa ini kan bisa Bang ya terganggu. Kayaknya untuk kita utamakan dulu yang ekonomi ke bawah lah. Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan juga nih, kayaknya Bang, kalau misalnya ada nih anak orang yang orang kaya lah gitu, punya fasilitas punya, tapi dia pengen anaknya mungkin lebih terarah nih, boleh nggak saya letak nih komputer anak saya di situ gitu. Nanti anak saya ke sana aja, jadi gabungnya kan teman-temannya jadi sesama yang Yang komunitas itu iya, ya. Iya, komunitas sama-sama desain 3D. Kira-kira bisa nggak kalau kayak gitu? Bisa. Iya. Biar Ide gimana bagus juga itu ya. biar anaknya kan lebih terarah. Kalau sendiri kan kadang sendiri ini mungkin jenuh juga bisa. Jenuh ya. Mereka udah explore kan, pengen buat gini ya, cuman karena sendirian nggak ada komunitasnya gitu kan, sharing sesama yang bisa desain 3D kan asik gitu. Iya. Mungkin kalau sendirian sulit juga berarti ya, kalau sendirian. Tapi Kalau karena ada komunitas, iya. Konsep memang kayak gitu kita buat Bang. Dalam arti ketika anak-anak ini gabung di kelas yang kegiatannya mungkin cuma main-main, kelihat kawannya belajar hal baru, jadi keikutan kan. Yang biasanya cuma istilahnya kegiatan-kegiatannya nggak jelas, lihat di situ gabung, oh iya, ini Kak Sipa ini belajar buat game ini. Ketimbang main game aja aku bagus buat game. Pas seperti yang bilang, Iya. silakan gabung yang punya passion yang sama ya Bang. Iya. Iya. Silakan gabung ya. Kalaupun istilahnya nggak Kalau menutup orang- kemungkinan, kalau yang orang tuanya mampu tapi pengen anaknya lebih terarah gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Nanti unitnya kita tambah gitu kan. Berarti nggak menutup kemungkinan juga gitu kan. Bisa join juga di kelas anak Indonesia supaya lebih terarah, dan komunitasnya kan ada gitu. Jadi mereka belajarnya itu lebih ngerasa lebih asik gitu belajarnya, karena nggak sendirian, mereka punya tujuan yang sama gitu semua kan. Nah udah gitu Tiara di 3D udah cukup lama berarti, dari tahun berapa mulai coba 3D? Dari itu saya mulai 3D itu dari kelas 1 SMP. Satu Sekitar SMP. 5 tahun yang lalu lah. 1 SMP. Jadi dasar-dasarnya kira-kira apa tuh yang penting ketika pertama kali belajar 3D Blender? Dasar yang pertama itu shortcut.
shortcut ya. Itu yang paling penting pertamanya. Karena kalau nggak tahu shortcut itu ya udah. Kayak kita berarti Bang. Iya. Saya pernah coba soalnya, Pak. Oh iya, Pak? Buat 3D Blender kan. Saya coba, ini kan software kan open source kan. Iya, Gratis. gratis. Asik nih coba buat 3D, sekali coba puyeng juga ini. Ini gimana ya, kayak muter ke sana, muter kemari. Aduh, terakhir saya udahlah. Nyerah Bang ya. Di videografi aja udah. Udah kayaknya di 3D bukan passion saya Iya. ini. Jadi shortcut ya. Berarti awal-awal Tiara fokus kenalin shortcutnya dulu. Ya shortcut dulu. Shortcut dulu. Ketika udah shortcut udah dapet, baru mulai ke Modelingnya. modeling. Ya. Modeling pertama kali buat gambar apa? Among Us. Among Us. Situ juga lagi ngetren kali Among Us, jadi kita coba aja. Oh, iya. Iya pas sih Among Us. Waktu itu game 2 dimensi itu ya. Jadi mau nyoba buat model 3D-nya. Sampai digerakin nggak waktu itu atau cuman? Sampai digerakin juga. Sampai digerakin juga. Langsung ke animasi rigging-nya. Itu kelas waktu itu? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Wah, luar biasa. Berarti sekarang udah banyak lah ya yang dibuat, mulai tadi sampai buat apa namanya, iklan. Ada nggak contoh-contohnya kira-kira? Contoh yang udah dibuat. Nanti kita tampilin lah ya. Nanti dari beberapa nanti kita tunjukin videonya mana aja yang udah dibuat sama Tiara. Terus Shiva. Shiva ini selain prestasinya di luar gitu kan, di luar prestasi dari bahasa Inggris, di sekolah juga kan pasti kan juara. Itu nyimbanginnya gimana Shiva? Karena kan anak-anak sekarang kan banyak tuh yang alasannya, aduh udah capek aku sekolah, udahlah nggak usah les lagi gitu. Kan banyak tuh yang kayak gitu, kayak aduh udah capek, udah sampai rumah udah nyantai aja dulu main game. Kan banyak yang kayak gitu. Nah, kira-kira gimana nyeimbanginnya Shiva supaya ya di sekolah tetap istilahnya fokusnya dapet, juara tetap di istilahnya tetap didapat juga, tapi di luar pun push terus gitu, ilmu-ilmu baru masuk terus. Gimana kira-kira sih? Kalau menurut saya ya, kalau ini kan bagian minat dan bakat, nah juga bagian prestasi di sekolah dan lomba-lomba segalanya. Nah, kan kita kalau di sekolah itu anggaplah kalau kita di pelajaran di sekolah nih, tiba-tiba dipanggil, si Pak ini ada lomba segini-gini 1 minggu lagi, berarti kita cuma punya waktu sekitar 6 hari buat apa kan, jadi terpaksa lah kita harus izin ke gurunya buat gak masuk gitu. Nah pastinya guru itu bakal maklumin dan juga senang dong kalau anak muridnya bisa berprestasi gitu kan. Iya. Pasti dikasih buat kita apa. Jadi kalau SIPA itu Bang, lomba itu kebanyakan kalau belajar itu nggak belajar tapi malah latihan terus 1 harian itu. Latihan ya. Jadi kan izin lah di situ, semua di sini. Nah pas pulang itu kan kita pastilah nggak dapat pembelajaran kan. Kita tanya ke teman, minta tolong dong ini, minta tolong yang udah ketinggalan kita. Nah pasnya itu pas pulang sekolah itulah dimana kita mengerjakan tugas dan juga catatan kita yang ketinggalan, biar gimana nilai kita pun selamat lah jadinya, bisa dibilang kayak gitu. Balance lah antara dengan yang prestasi di sekolah dan juga prestasi yang ada pada lomba gitu. Jadi fokusnya itu terbagi 2 ya, tapi bisa jalan dua-duanya gitu kan. Luar biasa. Terus apa nih sulitnya sih Pak? Kalau misalnya Shiva sekarang fokusnya lebih ke bahasa Inggris ya, storytelling. Semua dicoba. Semua dicoba ya. Cuman di abang nih penasaran, di lomba belakangan ini kan storytelling. Itu sulitnya apa tuh? Kan banyak nih mungkin teman-teman yang pengen coba storytelling gitu kan, tapi takut karena di depan orang banyak pasti kan. Cerita di depan orang banyak gitu kan. Apa nih sulitnya kira-kira pertama kali coba? Pertama kali pernah Bang, itu ada acara Bayangkara, itu Sipa pernah disuruh Mister buat maju. Gak hafal Sipa, geter-geter tangan Sipa di belakang. Di situ Sipa berusaha kan, Sipa. Sebenarnya kalau kita itu gugup di pertama itu awal gitu. Itu awal itu biasa aja sebenarnya. Karena sekarang kalau Sipa nggak nyoba dulu, Sipa nggak akan tahu sekarang Sipa bakal bisa dapat juara 1 ataupun menambah storytelling gitu. Iya. Geter-geter kan ya? Sampai geter-geter tadi. Iya, gugup. Jadi waktu itu Sipa kayak mana ngatasi gugupnya? Oh di situ kan karena pertama kali betulan nggak bisa tahan, tangan Sipa kayak gini. Sipa ngomong tapi tangan Sipa gini-gini. Oh, tutup ya. Tapi sekarang udah terhandle lah ya. Udah bisa terhandle karena kita udah biasa, udah kita lalui. Tahu lah kita gimana cara mengatasinya gitu. Berarti
Sekarang nggak pernah gugup lagi. Kalau gugup itu hal biasa kan, Oh, berarti tapi bisa ya. kita handle jadi bagus Iya, lagi. memang kontrol supaya nggak gugup itu yang sulit ya. Tapi sekarang udah bisa, ketika Udah gugup bisa. datang udah bisa handle gitu kan. Oh, bisa gitu terlewatin. Oke. Keren Siva, karena storytelling itu kan ya kita ngomong di depan orang gitu kan, apalagi orang banyak. Itu sulit karena groginya juga pasti tinggi. Itu saya punya temen dulu yang mau ikut bukan storytelling, itu waktu itu masih MTQ, padahal MTQ baca Al-Quran kan gitu. Sebelum naik panggung dia muntah. Saking gugupnya muntah gitu. Jadi itu hal yang bisa dibilang nggak bisa semua orang juga kuasai gitu. Iya, bisa tampil bagus di depan orang. Jadi ya karakter mereka terbentuk ya Mister ya. Ini kami punya program ini dulu Bang, jadi tegas juga. Seminggu satu hari dalam seminggu itu 5 seminggu 5 kali, setiap hari orang itu harus buat video Bang. Setiap hari? Ngomong di depan kamera, edit sendiri, habis itu pakai bahasa Inggris, memperkenalkan kayak pertama mungkin program bahasa Inggris, memperkenalkan diri, atau pura-pura membuat unboxing atau membuat tutorial. Tutorial ya. Harus, aku minta tiap hari harus ada satu. Tapi itu pun Bang, waktu datang kita yang orang Inggris asli datang, grogi juga gitu. Native speaker. Ya, native speaker. Iya, kita suruh tampil juga si Siva, ya grogi juga. Memang harus ada pengalaman ya Bang. Iya, harus ada jam terbangnya ada gitu kan. Tapi tiap hari kita suruh. Itu program mereka, ini mungkin anak-anak baru juga udah kita mulai. Tapi kaget kita. Anak-anak yang masih kelas 2, kelas 3, kadang-kadang yang mereka nggak pernah tapi mereka bisa gitu loh. Ini kita kan bisa lihat kan Bang. Iya. Abang mungkin pasti udah bisa ngeliat ini anak punya bakat. Bayangkan baru kali itu mereka buat di depan video. Tapi bisa lancar, bagus, pronunciation-nya bagus, pakai bahasa Indonesia memang bisa. Memperkenalkan, kita kan belajar Excel dulu pertama, mungkin Office. Mereka kenal, kita lihat tutorialnya, habis itu mereka kenalkan apa yang mereka pelajari itu. Anak SD kelas 5, kelas 4. Iya. Dan saya lihat kaget ini, anak SD bisa. Kami mulai terus lagi, mereka senior lah ya. Kena gas juga sama. Udah kena gas sih. Tahu lah anak-anak Bang, kadang-kadang Iya. kalau nggak ditegaskan lebih enak main kan. Iya. Jadi itu tadi kan bisa dibilang pembentukan karakter mereka juga jadinya kan, karena mereka harus disiplin, tetap harus tegas. Terus selain bidang minat dan bakat ini, apa aja yang dilakukan pihak kepolisian itu sekarang ini di kelas anak Indonesia? Kita ajari juga mereka Bang, bagaimana cara bersikap ketika menjadi korban bullying ya Bang. Banyak kan anak-anak sekarang korban bullying meninggal, Iya. depresi kan Bang. Mentalnya ya. Jadi sempat kita buat program di situ boxing. Boxing? Ya. Ada program boxing? Ada. Kita beli juga alat-alat boxingnya. Cuma kita beri dia pelatihan supaya mereka percaya diri. Ini dua-dua ini mereka ini adalah korban-korban bullying waktu masih SD. Akibat ekonomi mereka dibully kawannya, berbeda ekonomi kan. Tapi dengan skillnya mereka ini, mereka berani sekarang. Malah mereka diterima dari teman-temannya ya. Iya. Bayangkan Bang, kita dulu korban bullying, tapi karena kita punya skill, kayak aku dulu Bang. Aku di Aceh, mungkin badan kecil, pasti kena bullying kan. Karena bukan orang Aceh, orang Batak. Tapi karena aku jago voli, jadi asal tanding bola kemana-mana dibawa. Terakhir nggak jadi lagi kena bullying. Oke. Mungkin itu yang bisa aku ambil pengalaman. Mereka kalau kalian mau jadi orang yang nggak dibullying lagi ya punya prestasi lah. Iya. Ya, betul, upgrade diri lah jadinya ya. Iya, memang itu dia. Tadi aku mau bilang itu. Wah, pas memang itu. Jadi buat kalian ya yang suka bully-bully teman kalian, ingat ya, suatu saat teman kalian itu bisa jadi sesuatu loh. Jadi jangan sembarangan juga gitu loh. Orang-orang itu masih punya kesempatan gitu selama masih
masih hidup, masih bisa berbuat, mereka masih bisa belajar, pasti bisa jadi sesuatu gitu kan. Ya upgrade berarti memang kelas anak Indonesia ini bukan sekedar kayak mungkin orang les kayak ngajarin, oh ini seperti ini nih caranya gitu kan. Tapi lebih ke bagaimana membangun karakter anak-anak ini gitu kan, mentalnya. Karena dari tadi saya lihat mereka ini kayak hal-hal mereka ini jadi haus akan sesuatu yang baru gitu. Ditawarin coding, coba ternyata asik gitu kan. Lanjut ke 3D modeling dan hasilnya kelihatan gitu. Jadi luar biasa juga kalau bisa. Tadi awalnya saya ngira kelas anak Indonesia ini ada gurunya, ada mentor khusus untuk 3D bahasa Inggris, saya kira awalnya gitu. Ternyata dari pembentukan mentalnya, karakternya, mereka bisa belajar, bisa dibilang jadi semi otodidak juga berarti emang. Iya ya. Mereka jadi banyak menggali sendiri juga ya bagaimana, tapi tetap diarahkan gitu. CCTV minimal ya. Ini CCTV-nya langsung Mr. Hadi langsung yang CCTV-nya langsung mentoring. Langsung kayak itu Bang. Ivan ngapain? Mister lagi buat Roblox ini. Oh iya. Oke. Pernah langsung pernah coba ini main game kalau lagi di kelas? Enggak. Oh, enggak pernah berarti Mister. Bener nih enggak pernah nyoba main game. Lebih bagus orang ini jujur Bang. Karena pasti ketahuan. Iya ya. Mana tahu kan Mister datang ya kan karena ada fasilitas kan, ya kan komputer yang kuat gitu untuk gaming juga kuat gitu kan, datang ternyata main game gitu kan di handphone. Iya. Tapi kan mereka udah dewasa Bang ya. Iya. Artinya mereka bisa pilah, makanya di situ dari kecil kita udah didik mereka untuk paham kan mau ngatur waktu. Jadi kalau udah besar kayak gini ya mereka yang rugi kalau mereka ngabisi waktu untuk yang enggak kan. Iya. Itu aja. Tapi itu yang saya salut di kelas anak Indonesia ini. Jadi kebanyakan kan anak-anak yang sekarang itu belum sadar gitu. Mereka membuang waktunya banyak gitu kan. Sedangkan teman-teman kita ini yang udah ada di kelas anak Indonesia, mereka udah pandai manage waktu gitu. Kayak Siva tadi pandai manage waktu. Kapan harus mengembangkan diri, kapan untuk ngejar prestasi di sekolah gitu kan. Jadi waktunya itu full untuk yang positif semua gitu. Jadi kelihatan gitu. Terus untuk kendalanya gitu. Kalau di tadi di Tiara kendala, kalau Siva tadi kan apa aja tuh kendalanya pertama kali waktu storytelling kan. Nah ini Tiara nih kendalanya apa tuh pertama kali belajar mau yang 3D dulu deh, kendala pertama yang dihadapin. Kendala yang pertama itu yang saya hadapi itu waktu modelingnya itu susah banget dulu. Oh modelingnya? Ya itu susah juga. Karena modeling itu juga pakai shortcut Bang. Ada shortcutnya juga. Lalu dalam bagian animasi juga susah. Riggingnya juga susah. Ya. Jelasin dulu deh dikit. Nah ini kan nanti takutnya teman-teman nggak ngerti gitu kan. Ini kan kita modeling. Berarti modeling itu proses pembuatan gambar 3D-nya. Ya, 3D, gambar 3D. Biasanya itu modeling buat manual langsung ya? Iya, buat manual langsung. Manual. Dari nol. Berarti ada contoh gambar nih gitu. Misalnya langsung dibuat kayak tadi Mr. Hadi bilang produknya langsung ya? Iya, kita ada handphone nih. Abang kan? Kita kasih dia buat lah. Desainnya langsung di situ. Atau Abang kita punya produk skincare. Kita letak di situ. Dia buat lah. Oh, dia buat bisa juga. Berarti Tiara langsung buat bentuk 3D-nya dari contoh nyatanya gitu ya, gambar aslinya. Wah, manual digambar gitu? Enggak digambar, langsung di desainnya aja. Iya, di desain di blendernya gitu. Iya, manual 3D. Berarti ukurannya apa segala macam itu langsung di blender ya? Iya, langsung disesuaikan di blender. Oke, setelah dari modeling masuk, kalau mau di animasi kita masuk ke riggingnya dulu. Rigging. Nah, rigging itu proses apanya tuh? Itu kayak proses animasinya gitu Bang, kayak pembuatan kita bergerak gitu kan, tulang. Oh ya, pembuatan tulang. Satu persatu, riggingnya gimana. Jadi yang susahnya itu kita nge-playkan tulangnya itu ke model kita, itu susah banget. Ya.
Tapi kalau produk benda mati nggak perlu di rigging kan, gitu kan? Itu karakter aja yang perlu di rigging. Misalnya kalau karakter yang bentuknya orang ataupun ada karakter tertentu yang punya tangan, punya kaki itu ya punya rigging. Baru masuk ke tahap. Pertama itu dulu kan modeling. Ya, Lalu modeling. kedua itu texturing. Oh, texturing dulu. Iya, Oh, berarti salah tadi langkahnya ya. Saya salah langkah berarti. Berarti texturing dulu. Iya. Texturing itu lebih untuk apa? Material sebuah model itu. Material model. Warna gitu lah. Oh, misal nih ini buat model 3D. Ini nih mikrofon gitu kan. Texturing itu berarti nambahkan Besi. oh kayak bagian-bagian ini ya. Ini yang jaring-jaringnya gitu ya. Itu warnanya itu masuk ke texturing. Iya. Oh, habis texturing baru ke Rigging. rigging. Itu pun rigging untuk animasi misalnya yang ada karakternya gitu kan. Baru pakai rigging. Nah, setelah rigging Lalu kita ke render. Itu merender kayak hasilnya. Kayak kita merekam hasilnya atau juga kayak kita menghasilkan atau mengekspor hasilnya itu. ya ekspor di render. Berarti tahap rigging itu sekaligus dianimasikan geraknya. Iya. Oh, berarti Tiara udah sampai bukan cuman sampai ngebuat 3D modelnya aja ya, bahkan sampai movementnya letak kameranya itu sampai di setting semua di Blender berarti ya. Berarti udah sampai tahap itu gitu. Bahkan udah sampai produk jadi tadi katanya kan. Tapi kalau kasta tertinggi di Blender yang paling susah itu hal bidang sculpting, Bang. Apa itu? Sculpting. Sculpting itu Kayak kita memahat, kayak kita sendiri yang bikin, tapi itu dari kuas yang ada di Blendernya. Kalau pakai itu, kalau kita membuat model manusia nih, kita tuh harus dari tengkoraknya dulu supaya pas dengan wujud manusianya. Jadi harus dari awal dulu dia dibuat tengkoraknya, dari matanya, dari bagian hidungnya. Wah, ribet sih itu. Iya, itu supaya bisa nampak lebih real kan, Pak. Ya. Biasanya Oke. karakter game Iya. sculpting dia. Sulit sekali ternyata. 3D memang hal-hal yang berkaitan dengan 3D itu sulit. Tapi di kelas anak Indonesia mereka bisa buktiin, mereka bisa buat gitu. Walaupun di kota kecil Sibolga. Ya kita break dulu sejenak. Sampai di segmen selanjutnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai produk dan App Store. RRI Digital. Oke, tadi kita udah bahas nih bagaimana sulitnya buat karakter 3D, bagaimana sulitnya time management supaya berprestasi. Tapi kesulitan-kesulitan itu bisa dihadapi dan bisa dijalankan dengan senang hati sama anak-anak ini gitu loh. Jadi untuk Mr. Hadi nih sebelum waktu kita habiskan membina anak-anak di kelas anak Indonesia kan banyak tuh anak-anak. Apa aja kendala dan kesulitannya gitu? Karena kan beragam nih anak-anak. Iya. Pertama memang anak-anak ini kan dia ini kan berbeda-beda passionnya. Makanya di situ kalau kita kenalkan komputer tapi passionnya nggak di komputer, dia pasti akan pergi nih. Iya. Makanya di situ kita coba kembangin. Ada juga memasak, tinju, ada komputer juga. Tapi itu yang kedua disiplin memang. Orang tuanya mungkin sibuk nyari uang, ini anak-anak mungkin diantarnya, tapi besok-besok tiba-tiba udah nggak belajar lagi. Karena memang perhatian orang tua juga penting ya. Tapi karena orang tuanya pun sibuk cari kerja, cari makan, ini sebenarnya kendala kita yang ekonomi kurang mampu juga kan. Mungkin orang-orang kaya pun punya masalah yang sama ya. Iya, karena pasti kan yang paling penting tadi kuncinya kayaknya mengenali dulu anak itu kemana gitu, minat dan bakatnya. Nggak semua anak-anak suka komputer kan. Iya, nggak semua. Waktu masih kecil ketemuan kayak gini lebih bagus aku main bola. Makanya siapkan bola juga. Iya. Jadi ada berarti memang benar-benar menggali minat dan bakat anak-anak ini dulu ya kemana. Habis itu baru diteruskan gitu. Kita lanjutkan bagaimana supaya jadi lebih profesional lagi gitu kan. Kedepannya ada nggak kira-kira mau buat khusus yang e-sport?
Mr. Hadi. Ini kan harapan kita ini ya. sebenarnya Bang, ada ya pengembangan kreativitas anak di bidang IT seperti ini ya. Mungkin buat lomba karakter. Iya. Abang dulu tahu nggak Tung Sahur itu? Iya, iya. Itu penemunya kan orang Indonesia. Tapi salahnya dia, mungkin kita bilang salah dia ya, kenapa dia nggak bisa punya hak cipta itu. Dia nggak punya kemampuan Blender gitu. Ya, dia buat pakai AI. Tapi kalau ketika dia buat AI, terus didesainnya ulang, dihasilkan dengan Blender, itu kan jadi punya hak cipta. Iya. Oh, iya, dan iya, dia iya, bisa iya. klaim kemana-mana. Betul nggak, Bang? Benar. Yang menciptakan. Iya. Tapi dapat idenya dari AI, ambil itu foto, desain ulang, Iya, dan iya. gunakan itu sebagai ciptaan dia gitu. Iya, referensinya aja berarti dari AI ya. Iya, itu sebenarnya harusnya lumayan hak ciptanya kalau di dia ya. Udah seluruh dunia Bang. Sampai Iya, Filipina seluruh dunia katanya pakai. kan, Iya. Tung Sahur katanya. Iya, karena fun fact-nya untuk orang-orang yang belum tahu mungkin ya, ngapain sih belajar 3D modeling. 3D modeling itu kalaupun nggak sampai animasi setidaknya bisa jual 3D asset tadi ya. 3D asset kayak yang sudah dibuat karakternya, misalnya tadi kayak Mr. Policeman bilang ada tuh Tung Sahur, kalau dia buat 3D modelnya dan di scratch-nya dari awal di Blender, mungkin hak ciptanya di dia itu bisa menguntungkan gitu kan, bisa Dia punya hak cipta ya Bang. bisa dapat royalti atau Royalti dong. iya, royalti udah pasti gitu kan. Ada sama dia. Hmm. Dan ini nggak akan bisa dia klaim kemana-mana. Iya. Dari AI. Itu pentingnya pentingnya belajar dasar-dasarnya tadi ya. Nggak mau yang instan. Kalau AI kan sekarang kesannya mau instan aja langsung jadi hasilnya udah posting gitu kan. Tapi pentingnya dasar-dasarnya tadi, itu fundamentalnya tadi, supaya ya ini benar karya kita gitu loh. Walaupun kita dapat idenya gitu kan, entah dari AI kita cari dulu gimana referensi, tapi karyanya hasil memang punya kita sendiri gitu kan. Nah, Mr. Hadi, kira-kira apa ini harapannya ke depan, dan apa nih pesan-pesan yang mau disampaikan untuk masyarakat dan anak-anak? Ya. Kita dari Polres Sibolga ingin menyampaikan kepada masyarakat ini kan di masa bulan Ramadan, mari kita sama-sama menjaga situasi Kamtipmas agar kondusif. Perhatikan anak-anak, jangan lagi berkeliaran di jam-jam rawan, supaya tidak terlibat tawuran. Jadi kalau anak-anak sudah jamnya itu memang harus di rumah, dipanggil. Terus kita harapkan juga para remaja ya, ini yang masih punya masa depan, jauhkan hal-hal negatif, tawuran, habis itu main-main petasan mengganggu orang di pinggir jalan, itu yang nggak baik itu tinggalkan. Kita kan masih punya masa depan yang cerah. Suatu saat nanti kalau kita kena masalah pidana, bisa menyakiti orang, jadi proses hukum, ini rugi untuk masa depan. Jadi mari sama-sama kita jaga supaya Sibolga ini tetap kondusif, sehingga nanti tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol yang bisa mengganggu ketertiban dan keamanan di Kota Sibolga. Itu aja. Iya, baik. Ya, luar biasa sekali Mr. Hadi. Banyak sekali ya prestasi, banyak sekali hal-hal yang dilakukan gitu kan untuk anak-anak, untuk masyarakat gitu, supaya semuanya lebih terarah dan punya tujuan gitu. Jadi mungkin sedikit nih sebelum kita tutup, apa kira-kira pesan dan harapan dari teman-teman kita, dari Tiara dulu, apa kira-kira untuk teman-teman di luar sana yang pengen belajar 3D dan lain hal? Yang pertama itu kita harus cari skill kita terlebih dahulu. Setelah itu baru kita asah. Yang supaya lebih tinggi, yang kita lebih tahu. Baru jangan stuck di satu skill doang. Kita harus bisa seperti hari ini saya belajar memasak, besoknya saya belajar coding, begitu. Jangan stuck di hanya satu skill. Pelajari banyak hal, berbisa wawasan luas. Luar biasa. Aduh, ini yang ngomong anak-anak udah bisa begini loh. Lanjut ke Syifa. Kalau harapan Syifa ya bagi generasi muda yang lainnya juga, semoga ya juga dapat meningkatkan minat dan bakat sesuai dengan mereka inginkan, tanpa adanya keterbatasan. Itu kan keinginan kita semua, biar gimana anak-anak Indonesia ini bisa mendapatkan fasilitas juga. Apa yang mereka inginkan, minat dan bakat mereka itu dapat terkeluarkan gitu loh.
Luar biasa Syifa. Ya, itu tadi ya teman-teman. Jadi dari semuanya kita bisa belajar nih gitu kan. Pertama, temukan minat dan bakatmu gitu kan. Yang kedua, jangan lupa dikembangkan. Terus kan yang ketiga, untuk orang tua sih sepertinya ya. Kita belajar nih dari Mr. Hadi. Ternyata perhatian ke anak itu kita harus tahu ini minat dan bakat anak kita kemana gitu ya. Ya, semoga di podcast kali ini bisa memotivasi teman-teman semua. Jauhinlah yang negatif. Jadi banyak hal-hal positif yang punya manfaat dan bisa menghasilkan juga gitu. Itu intinya. Jadi semoga di podcast kali ini bisa memotivasi teman-teman semua. Dan yang mau gabung jangan lupa ke kelas anak Indonesia. Bisa langsung di Polres Sibolga. Ada Mr. Hadi, biasa dikenal Mr. Policeman. Ya, itu aja di podcast kali ini. Terima kasih Mr. Hadi, makasih Tiara, makasih ya Syifa. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Dadah. Demikianlah podcast Ngobrol Asik bareng RRI Sibolga. Jumpa lagi pada episode berikutnya.